Terkait dengan SI22CDX. Jadi, dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai pengenalan PHP, sintak PHP, contoh program sederhananya. Untuk memenuhi tugas pertama dari mata kuliah pemrograman web. Nah, berikut ini daftar isi yang akan saya bahas nantinya. Seperti yang saya telah katakan sebelumnya, yang akan saya bahas itu mengenai pengenalan PHP, PHP sintak, dan juga studi kasus. Nah, yang pertama itu mengenai pengertian PHP. Nah, PHP itu merupakan bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengembangkan web. PHP ini dapat disisipkan ke dalam HTML dan dapat digunakan untuk membuat konten yang dinamis, mengelola basis data, dan mengelola sesi pengguna. Nah, kemudian sejarah PHP. PHP itu PHP itu diciptakan oleh Rasmus Lerner pada tahun 1994, di mana beliau ini menciptakan mulanya itu untuk melacak pengunjung di situs web pribadinya. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, PHP ini semakin berkembang dan menjadi bahasa pemrograman yang lebih kompleks dan kaya fitur. Nah, berikut ini merupakan pengenalan sintak dari PHP. Sebenarnya ada banyak sintak PHP itu. Di sini saya hanya mengambil 5 contoh saja. Yang pertama itu mengenai tag PHP, di mana PHP itu dimulai dengan tag yang dinamakan dalam kurung, habis itu tanda tanya PHP, lalu tanda tanya lagi, kemudian tutup kurung. Nah, di dalam tag inilah kita bisa melakukan berbagai macam operasi seperti ada echo untuk menampilkan, kemudian kita juga bisa memasukkan variabel di dalamnya atau bisa memasukkan fungsi-fungsi lainnya. Kemudian yang kedua di sini sintak kedua itu ada variabel. Variabel PHP, yaitu ditandai dengan dolar, di mana variabel dolar ini bisa menyimpan berbagai jenis data. Nah, contohnya ada variabel nama. Nah, variabel nama di sini kan ada dolarnya. Nah, itulah variabelnya. Variabel nama, dolar. Kemudian kita lanjut lagi ke yang ketiganya, yaitu ada PHP ini dia mendukung struktur kontrol seperti if, else, switch, for each, dan while seperti pemrograman sama seperti bahasa pemrograman yang lainnya. Nah, di sini eh, ada intinya ada if, ada kondisi misalnya kita membuat variabel angka di mana angkanya ini 10. Nah, kita ingin membuat kondisi mengenai angkanya ini bernilai positif atau negatif. Kita masukkan dulu kan keadaannya. Jika angkanya lebih dari 0, maka angka itu positif. Kemudian jika tidak, else, maka angka itu negatif. Nah, seperti itulah di PHP bisa melakukan kondisi seperti itu. Kemudian yang keempat di sini ada fungsi. Fungsi yang bisa didefinisikan dengan function untuk mengkoordinasi kode. Nah, misalnya kita di sini membuat fungsi tambah, di mana kita deklarasikan terlebih dahulu variabel-variabelnya, kemudian kita buat fungsi ini untuk apa. Nah, misal di sini kan dia tambah kita bikinnya kan. Kita di mana keadaannya itu tuh jika kita panggil nanti, dia akan melakukan variabel A ditambah variabel B. Maksud tambah di sini, tapi ini bisa bisa dikurang gitu maksudnya. Nah, kemudian jika kita panggil echo tambah, misal echo tambah, kita masukkan variabel A, kita masukkan variabel B, maka kok tambah ini tadi akan mengelola fungsi yang telah kita buat di sini.
Tadi kan kita bikin variabel A, variabel A ditambah variabel B. Kemudian kita panggil Eko tambah ini 5 dan 10 ini variabel A, variabel B, maka dia akan mengeksekusi 5 ditambah 10 hingga outputnya pun 15. Seperti itu. Kemudian di sini ada sintak yang ketiga itu ada array. Array ini merupakan tipe data yang digunakan untuk menyimpan beberapa nilai dalam satu variabel, tapi kemudian variabel yang disimpan ini dia tersimpannya secara terstruktur. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke studi kasusnya. Di sini contoh studi kasus untuk menampilkan nama, NPM, dan juga program studi. Nah, di sini saya menggunakan Eko, di mana Eko ini fungsinya hanya untuk menampilkan apa-apa yang telah kita buat saja. Jadi dia tidak bisa menyimpan-nyimpan data seperti itu. Dia murni untuk menampilkan saja. Nah, ini tadi kan dibilang tuh, jikalau PHP itu tuh bisa digunakan di dalam HTML, untuk HTML kan. Kemudian di mana dia diapit oleh, kemudian PHP ini kan dimulai dengan tag yang dalam kurung, tanda tanya PHP, tutup kurung, eh, tanda tanya tutup kurung. Nah, kemudian kita bisa isi di dalam sininya. Di sini ada echo. Nah, kemudian saya juga menggunakan tag H2. H2 ini merupakan, kalau di dalam Word itu dia seperti heading 1, heading 2. Jadi semakin besar hanya itu, jadi semakin besar hasilnya nanti di sininya. Nah, kemudian saya menggunakan echo lagi. Oh iya, untuk membedakan eko-ekonya itu kita gunakan titik koma. Lalu jika lalu dia menggunakan eh, seperti ini, apa ini? Seperti tanda kutip dua itu menandakan bahwa ini merupakan string atau bukan angka. Jadi kalau angka dia nggak perlu tag di tag seperti itu. Kemudian eko yang kedua di sini saya menuliskan nama Rini Selvia. Kemudian di sini saya menggunakan tag BR. Tag BR ini fungsinya untuk dia ke bawah atau bisa dikatakan sebagai enter, enter dalam bahasa pemrograman ini. Kemudian ini sudah sama seperti BR, Eko, lalu selesai. Lalu ketika di run, maka hasilnya pun akan seperti ini. Mungkin sekian saja pemaparan materi dari saya. Maaf apabila banyak kekurangannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.